memang kalau kita itu terbang di udara itu jangan lupa kalau sudah turun minum air kendi, Mbak Rini. Kalau kita ingat Blora, kita itu membutuhkan Sri Kandi seperti Mbak Rini. Apalagi saya ini maju dari Gerindra. Gerindra. Pak Presiden Indonesia Gerindra. Ya Mas Urip, saya tuh dilahirkan dari 12 bersaudara. Bapak saya tuh dulu kepercayaan sebagai camat, Mas Urip. Saya harus tidak sekolah. Saya harus bekerja. Karena adik saya laki-laki 5, dia yang harus sekolah. Mengapa dia yang harus menghidupi keluarga? Saya ya, bersama teman-teman dokter-dokter di Blora, saya diajak bergabung untuk merintis rumah sakit swasta di Blora. Sampai saya itu dipercaya Pak Bupati itu beberapa periode, Mas Surya. Sampai seorang senior Blora, Kiai, sempat dawuh, gelem to nanti tak bantu. Nah, ini masyarakat Blora ini masih harapannya satu, dalane halus, lampune padang, banyune metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel YouTube kami. Mudah-mudahan pemirsa selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, sehingga segala urusannya di setiap hari selalu dilancarkan, selalu mendapat keberkahan dan lain-lain. Oke, pemirsa, kita kali ini kedatangan tamu istimewa, Sri Kandi Blora. Ini calon wakil Bupati Blora, Mbak Hajah Sri Setiorini. Kalau saya akrab memanggil Mbak Rini, atau sekarang itu banyak masyarakat Blora yang memanggil Bude Rini. Ini sudah begitu trademark ini, sudah menjadi ciri khas ini Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Mbak Rini, Mbak. Malam ini kita berjumpa Mas Uri. Iya, waduh, ini auranya Mbak Rini ini semakin luar biasa ini, Mbak. Ke depan mungkin tanggung jawab Mbak Rini untuk menjadi pemimpin di Blora, nanti berpasangan dengan Pak Haji Arif Rohman, ini luar biasa. Saya doakan ini masih panjang, jaga kesehatan Mbak Rini, ya, tetap istilahnya masyarakat Blora benar-benar berharap nanti dibimbing oleh Mbak Rini, diarahkan oleh Mbak Rini, difasilitasi oleh Mbak Rini. Gini Mbak Rini, mungkin kalau saya pribadi sebetulnya juga masih agak belum persis tahu kira-kira itu untuk latar belakang keluarga Mbak Rini kayak apa ya Mbak, bisa diceritakan Mbak Rini? Allah bisa Mas Urip. Ya Mas Urip, saya tuh dilahirkan dari 12 bersaudara. Besar ya, keluarga besar Mbak Rini. Luar biasa kan? Iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi bapak saya tuh dulu alhamdulillah sebagai pegawai negeri dan mendapat kepercayaan sebagai camat, Mas Urip. Kalau nggak salah terakhir sesuai informasi terakhir Camat Banjarjo. Oh iya, betul. Ya. Terakhir di Banjarjo, sebelumnya di Jigen Mas Urip. Oh, pernah di Jigen. Nah, ya, terus Banjarjo. Ya alhamdulillah dari 12 bersaudara itu macam-macam. Jadi 6 perempuan, 6 laki-laki. Mbak Rini sendiri nomor 7. Ya luar biasa kan. Luar biasa. Nomor 7 dan adik saya itu tidak ada yang perempuan, laki semua. Keistimewaannya. Berarti Mbak Rini ke atas itu cewek semua. Terus ya. Ada satu laki ke bawah cowok semua. Cowok semua. Ya itulah Mas Urip ya. Jadi 12 bersaudara itu bervariasi Mas Urip dalam menempuh kehidupannya. Ya salah satunya saat ada lah yang sebagai karyawan kantor pos itu 3. Dari 3 itu 1 pernah duduk sebagai kepala Kadipos Jatim. Jawa Timur. Ya, Jatim Jawa Timur. Ada kakak saya sebagai diambil sebagai istri sebagai Pertamina. Juga menjadi wilayah mana tuh Pertaminanya? Cirebon. Jadi kepala Pertamina Cirebon. Terakhir. Sudah kapundut pensiun
dua tahun sekapundut yang itu. Iya, iya. Terus ada yang di BRI, ada yang di Bank Bumi Daya kala itu sebelum merger. Iya. Terus ada yang di Sampurna. Ada lagi yang bekerja di BKKBN sebagai driver, Mas Urip. Luar biasa kan? BKKBN yang sekarang KB Daljuk KB itu ya. Betul. iya. Dulu tuh namanya BKKBN. Iya, Badan ingat saya gitu. Iya, iya. Nah, terus ada lagi yang satu di Polri. Polri. Ya, yang di Andri. Oh, Alhamdulillah. Mas Agus Andrianto. Betul, yang nama. kemarin itu terakhir Wakapolri ya Mbak Rini. Betul, nggih. Jadi panggilan akrabnya itu Andri. Andri. Kalau di rumah ya, jadi dia terakhir sebagai Wakapolri. Alhamdulillah setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, ya dipercaya menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beri amanah yang luar biasa. Ya, masih luar biasa lagi loh Mas Urip. Gimana? Kemarin, hari ini tadi atau kemarin, menerima bintang satu lagi sebagai jenderal. Bintang 4. Ya, alhamdulillah. Ini diaspora Blora, masih Blora yang karirnya luar biasa dan kebetulan ternyata adik dari Mbak Rini. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau Mbak Rini sendiri, perjalanan karirnya kayak apa, Mbak? Ya, alhamdulillah. Ya tadi saya pesawat Mas Urip tadi di awal kan sudah bercerita. Saya ceritakan bahwa saya itu di tengah, adik saya ketujuh, kakak semua perempuan, laki satu, saya laki semua. Ya. Setelah laki semua, saya harus mikir, bapak saya 2 tahun harus purna. Apa yang harus saya ambil sikap waktu itu? Saya harus tidak sekolah. Saya harus bekerja. Karena adik saya laki-laki 5, dia yang harus sekolah. Mengapa dia yang harus menghidupi keluarga? Tuh, kebetulan laki-laki semua. Iya, Mbak Rini ngalah untuk bekerja demi pendidikan adik-adik. Ya, tapi ya tadi lucu adik-adik saya yang bersekolah itu pada pedot di jalan semua. Ya luar biasa kan? Ya, tapi kan Mbak Rini sudah berjuang lah ngarahkan adik-adik lah. Tapi ya alhamdulillah walaupun sama putus sekolah semuanya masih bisa bekerja Mas Urip. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu Mas Urip. Terus akhirnya saya bekerja, saya ikut pengusaha di Blora yang bergerak di bidang konstruksi. Ingat almarhum Pak Kirmadi kan, Mas Urip? Saya ingat itu benar-benar tokoh konstruksi di Blora. Konstruksi di Blora. Saya masih ingat betul. Itu ikut tahun berapa Mbak kalau mungkin? Saya sejak lulus SMA 1980. 1980, waduh saya baru kuliah. Itulah terus Mbak Rini dari ikut Pak Kirmadi itu selanjutnya gimana Mbak? 29 tahun saya mengabdi di Pak Kirmadi. Artinya jenengan kuliah di bidang konstruksi di Pak Kirmadi itu 29 tahun. Luar biasa. Ya, tahun 1991 saya dilepas untuk berdiri sendiri. Jadi saya lepas berdiri sendiri, ya alhamdulillah dengan berdiri sendiri itu saya ya alhamdulillah bisa diterima. Teman-teman bisa menerima, baik instansi saya ikut bergabung bisa diterima, ya alhamdulillah seperti sekarang ini Mas. Di kalangan sesama konstruksi. Iya. Akhirnya saya di konstruksi, saya di organisasi. Saya menggeluti dari konstruksi, berarti pengurus dari mulai saya duduk di sekretariatnya Gapensi 1984 kalau nggak salah Pak Yesus Rahman. Itu panjenengan sudah menjadi sekretariat. Sekretariatan di DPD Gapensi Blora. Iya, DPC. Iya. Waktu itu karena ketuanya beliau itu ketua DPRD Blora, Pak Yesus Rahman. Ya itulah disitulah saya mulai dilatih untuk secara administrasi yang benar. Bagaimana? Alhamdulillah itu menjadi ilmu saya. Akhirnya saya bisa di Gapensi Jawa Tengah, di Gapensi Blora. Dari saya menjadi kapit, naik jadi bendara, naik jadi sekretaris bertahun-tahun. Terus Pak Kirmadi
Purna dulu. Belum purna dulu. Belum. Iya. Udah berkali-kali jabat kan nggak boleh. Ya. Akhirnya saya setelah Pak Ilyas, Pak Ken mati, saya jadi ketua Gabeng. Blora. Habis masa jabatan saya ditarik ke Jawa Tengah. Oke. Di Jawa Tengah saya mulai dari Kabid 5 tahun. Terus saya belum ada 5 tahun saya sudah ditarik jadi wakil sekretaris. Saya wakil sekretaris terakhir berarti 5 tahun kan. Ya. Habis ada musda, saya dipercaya sebagai sekretaris umum di PPD KPJ Jawa Tengah 5 tahun. Karena di perjalanan itu saya punya usaha baru. Saya ya, bersama teman-teman dokter-dokter di Blora, saya diajak bergabung untuk merintis rumah sakit swasta di Blora. Rumah sakit Permata. Rumah sakit Permata Blora. Tahun berapa Mbak itu Mbak? Saya Itu sudah berdiri 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Usia yang sudah muda lah. 13 tahun ya, 13 tahun. Alhamdulillah rumah sakitnya ya bisa berkembang dengan baik. Saya menjadi anggota komisaris 5 tahun. Terus akhirnya saya sekarang duduk sebagai komisaris utama. Percaya sebagai komisaris utama. Komisaris utama rumah sakit Permata. PT, iya. Komisarisnya PT. Nah, disinilah saya mulai harus mengurangi pekerjaan saya di Semarang. Karena kalau di Semarang saya kan muter. Ya. Bali, NTB, NTT, Jatim, Jateng, Jabar, DKI, Banten, terus Kalimantan keseluruhan. Ini mewakili DPD Gabeng Jawa Tengah. Iya, jadi tiap 3 bulan saya ada rakorwil. Ya. Putar-putar, terus akhirnya saya menyerah karena rumah sakit ini harus ada konsentrasi dengan baik. Nah, setelah BPJS masuk, kita harus konsentrasi banyak dalam membesarkan rumah sakit. Akhirnya saya ya wirawiri Semarang Blora, menaik rumah sakit dan lain. Ya alhamdulillah akhirnya saya tadi jadi komut. Ya, Setelah berhasil saya dipercaya sebagai komut. Nah, selain itu ya biasa kalau sudah terbiasa dengan akli usaha ini otak selalu mikir maksudnya. Jalan terus. Iya memang. Di Blora. Swasta Mas Urip masih ingat nggak waktu kelangkaan gas? Iya, di Blora itu langka. Sampai harga berapa? 25? Nah, selangit. Ya. Disitulah saya tergerak hati saya. Saya ingin buka agen LPG di Blora. Alhamdulillah dengan doa saya terpenuhilah keinginan saya. Ya. Ya. Maksudnya sekarang akhirnya perjuangan Mbak Rini di bidang LPG itu bisa menstabilkan harga. Alhamdulillah, iya. Terus untuk jatah atau barang itu yang mudah terpenuhi didapat. semuanya, ya. Alhamdulillah semuanya berjalan. Ya. Ada yang memang kerja bisnis, tapi ada unsur sosialnya ini seperti di rumah sakit ini kan luar biasa. Ini pekerjaan sosial dan lain-lain. Ada yang masih kelewatan ini Mbak Rini itu yang saya dengar dan penuturan dari pemimpin-pemimpin di Blora tempo dulu salah satunya Pak Kapten Mas Yudi Sancoyo. Mbak Rini itu sejak muda juga gemar berorganisasi loh Mbak. Yang kalau nggak salah di AMPI dan lain sedikit Mbak mungkin bisa diceritakan Mbak untuk. Kok saya jadi malu? Loh, ya enggak lah. Biasanya kalau mudanya itu suka berorganisasi, itu orangnya ulet dan pasti menghadapi tantangan itu sudah biasa sehingga sukses gitu Mbak Rini. Ya, terima kasih Mas Urip. Ya. Yang ini memang karena pekerjaan tadi Mas Urip. Ya. Jadi karena saya di swasta, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Akhirnya kan sering keluar masuk Pemda, kantor Pemda. Nah, disitulah saya kenal yang namanya Pak Bardan. Ingat kan? Ingat. Waktu itu Kabak Pembangunan. Nah, di situ akhirnya sering saya tuh ketemu, terus teman-teman di ambil ya. Disitulah akhirnya saya masuk di AMPI. Masuk di AMPI bertahun-tahun. Memang Golkar waktu itu kan sangat berjaya. Betul. Waktunya. Wah, pada masanya. Iya, masanya. Terus
entah tidak apa nggak tahu dalam perjalanan saya berorganisasi, saya ditimbali Pak Bupati Blora waktu itu Pak Marno. Ya saya disuruh megang sebagai Satgas Kartini Blora. Tahun 90-an Pak itu Mbak. Lucu pokoknya bupatinya Pak Marno. Pak Marno ya. Sebelum Pak Karti. Betul, sebelum Pak Karti ya. Di situ saya bergelut. Jadi di AMPI itu tidak monoton di AMPI, Mas Urip. Jadi diajak Golkar, diajak selalu memang ada kesatuan. Karena AMPI itu anaknya Golkar. Itulah jadi kita berkegiatan macam-macam membuat saya dekat dengan pimpinan birokrat. Itu ya. Jadi saya dekat dengan birokrat semuanya. Sampai saya itu dipercaya Pak Bupati itu beberapa periode Mas Urip. Dari saya Pak Kardi 10 tahun. Ya Jo Prawiro. Betul. Diganti Pak Widodo 8 tahun. Saya masih dipakai. Luar biasa. Pak Yudi Sancoyo 2 tahun. Masih dipakai. Ya setelah Pak Koko ini, saya sudah terlanjur lari ke Semarang. Mungkin kesibukan. Iya sudah terlalu banyak. Yeah. Jadi saya sudah terlanjur ditarik di Semarang. Disitulah saya sudah agak melupakan Blora. Sempat saya lupakan Blora. Karena kesibukan. Iya. Ya alhamdulillah jadi memang hampir 15 tahun saya di Blora itu hanya kerja ya. Kalau diberi pekerjaan saya kerjakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Pokoknya saya santai dalam usaha. Orang ngoyo. Ya karena mengingat kedua anak saya itu alhamdulillah sudah mapan dengan baik semua Mas Urip. Iya ini hampir terlupakan. Iya. Kalau keluarga dibahas ini kalau enggak salah. Jadi dua itu yang satu dokter ya, yang satu di pertama kali BRI keluar karena suaminya dapat BRI, terus ke BNI keluar lagi karena anaknya butuh bimbingan. Sekarang sudah menjadi sekretaris PT Permata Mediusada. Rumah sakit Permata. Iya, Kalau nggak salah, mudah-mudahan ini nggak salah Mbak Rini. Yang putri Mbak Rini yang sekarang berprofesi sebagai dokter kelihatannya berkeluarga dengan Bayangkara juga ya Bu. Betul. Kalau nggak salah Kapolres Mojokerto betul. Iya betul, Mojokerto Kabupaten. Nah. Wah ini menarik Mbak Rini yang di bidang usahanya begitu bekal, begitu sukses. Tiba-tiba di Pilkada 2004 ini kok mau dipinang Pak Arif itu ceritanya prosesnya kayak gimana Mbak Rini itu Mbak? Bisa diceritakan loh. Pak saya tahu Mbak Rini itu kalau sudah di track bidangnya, di bidang konstruksi, ke rumah sakit dan lain-lain pasti nggak punya niatan lah yang kayak gitu. Tiba-tiba mau dipinang Mas Arif itu ceritanya kayak apa Mbak? Boleh saya jujur? Harus jujur. Ya. Saya jujur ya. Iya. Jadi aslinya saya itu tidak ada niatan. Sampai tahun awal 2024. Tidak ada niatan saya untuk maju. Apalagi ngikuti kontestan partai. Iya. Ini menggelitik sekali, saya sendiri hampir tidak percaya ini lucu. Ini yang lucu. Ya. Apa mungkin karena Mas Arif itu sering ke rumah saya, atau Mas Arif itu karena mungkin cocok cara berkomunikasi dengan saya pun tidak tahu. Padahal dulu saya pernah mengharapkan Mas Arif itu dengan pasangan yang dulu itu 2 periode. Dulu. Karena saya dekat dengan Bu Wakil, saya pun dekat dengan Mas Arif. Dulu harapan saya sampai begitu. Tapi dalam perjalanan ya, tadi saya matur, di luar prediksi dan keinginan dan cita-cita saya, tidak ada sama sekali. Artinya Mas Arif itu sering main, ngobrol tentang Blora, tentang visi untuk memajukan Blora dan lain-lain itu ya Mbak. Tiba-tiba saya juga nggak pernah dengar ada selenting-selentingan saya mau digandeng, nggak ada. Saya nggak pernah dengar.
tiba-tiba saya dipanggil ke pendopo. Ya. Ya istilahnya diskusi lah. Iya. Debat, diskusi. Saya tanya, yakin dengan mau minang saya? Iya. Punya keyakinan yakin. Apa yang mau diambil dari saya? Apa yang diharapkan dari Mbak Rini? Iya, paling apa? kan itu ditanyakan lah. Loh iya, apa? Profesi saya tidak pernah berpolitik. Saya hanya seorang pekerja. Ibaratnya teman saya kuli bangunan. Ya. Semuanya. Ya. Inilah, namun lama teman banyak yang mendorong semua sampai saya tuh nggak berat, sampai seorang senior Buddha Kiai sempat dawuh gelem to nanti tak bantu. Siapa coba bisa naksir? Sebentar ini senior Kiai birokrat. bukan sesepuh agama. Ya. Mungkin kalau ini boleh saya mungkin Mbah Yuharot. Betul sekali. Itu sempat nasihati Mbak Rini lagi. Iya, waktu masuk. Iya. Mendorong. Betul. Mungkin beliau pirang saya masih Iya. Terus saya akhirnya kok banyak dorongan kanan kiri. Apakah saya mampu dan bisa? Hanya akhirnya saya konsultasi dengan adik, dengan anak. Kalau jujur, kalau anak ya banyak yang tidak sepakat sebetulnya. Awal-awal sepakat, wajar kan? Wajar itu manusia. Apalagi yang dicari. Terus akhirnya kita diskusi. Terus suatu malam adik saya mendatangi saya waktu saya di rumah. Mbak, abdi ngombluro Mbak. Nah, itulah ucapan terakhir adik saya. Yakin? Yakin Mbak? Maju. Yakin? 3 kali saya bilang yakin. Maju Mbak, dampingi Mas Arik. Iya. Alhamdulillah disitulah saya mulai. Semoga saya ini dapat mengabdikan diri saya seperti saya bekerja di swasta. Amin. Ya, jadi amin. Semua orang tahu bahwa saya kalau AA mengambil keputusan sekali salah atau benar pasti saya lakukan. Itu saya Mas Urip dalam bekerja. Karena konsekuensi ucapan harus dipertanggungjawabkan. Itu saya. Jadi ya walaupun saya banyak linda-lindu katanya orang apian apa itu papian nggak ada. Tapi lah kalau mulai kerja ya oke. Kerja. Ya, itulah sedikit gitu. Akhirnya saya menerima lah. Banyak sesepuh yang dawuh, saya harus ini. Ya, saya akan mencoba berusaha kalau memang masyarakat Blora mempercayai saya nantinya untuk jadi mendampingi Mas Arif. Insyaallah lah. Blora kedepannya semoga bisa menjadi harapan yang masyarakat impikan. Itu Mas Urip. Luar biasa ini obrolan kita sudah semakin memanjang. Satu hal ini Mbak Rini, pengalaman dengan sebagai pengusaha kawahan hutan konversi gitu ya. Kira-kira itu menurun dengan itu program ke depan untuk Blora sehingga untuk memajukan Blora itu kira-kira Mbak Rini. Ya kalau menurut saya kita membuat program harus sesuai dengan harapan masyarakat. Iya. Nggak bisa program ditendang-tendang sendiri kan, nggak bisa, harus apa harapan masyarakat. Nah, ini masyarakat Blora ini masih harapannya satu. Iya. Dalane halus, lampune padang, banyune metu, mili. Nah, itulah 3 itu. Nah di sini Mas Urip, insyaallah ke depan kalau memang kita mendapat amanah, ya tetap infrastruktur terlebih dahulu kita dahulukan. Artinya itu skala prioritas. Iya. Ya, infrastruktur. Ya nanti dari berbagai alur. Iya. Nah, apalagi saya ini maju dari Gerindra. Pak Presiden Indonesia Gerindra. Partainya Pak Prabowo. Nah, untuk ini insya Allah lah. Apalagi kemarin kita dalam pemilihan Pilpres Blora nomor 1 ya. Nah, Jawa Tengah nomor 1. Nah, inilah
harapan saya nanti bisa mendapatkan prioritas dari Pak Presiden untuk mengentaskan jalan di Blora. Semoga harapan saya seperti itu. Ya mudah-mudahan jenengan ini kolaborasi Pak Arif, jejaringnya di pusat karena kan luar biasa. Doakan ya. Ya, insya Allah Bu, Mbak Rini, Bu Derini, jadi memang seluruh warga Blora yakin ya, Mbak Rini bisa untuk itu. Kira-kira terus cita-citanya Mbak Rini untuk Mbak Rini untuk warga Blora itu kayak apa sih? Kalau Mas warga Blora tadi kan harapannya itu dulu ya jalan. Setelah jalan ya kalau sudah bisa jalan ya mestinya airnya terus terselesaikan juga. Nah kalau air terselesaikan ini jelas Blora itu langganan kekeringan. Ya, sejak saya masuk Blora 92 menjadi jurnalis, setiap tahun itu langganan kekeringan setiap musim kemarau. Betul. Kalau menurut jenengan untuk merubah ini kita jangan jaga ke setiap kekeringan, kesulitan air, terus droping air. Kira-kira ini ada solusinya gimana Mbak Rini? Kalau untuk Blora kalau tidak jaga ke dropping air sulit ya. Karena satu kondisi tanah Blora. Kita sudah pernah di Klopodur. Ya. Klopodur itu sampai 100 meter nol. Ya. Jadi solusinya ngebor ngebor 100 meter nol. Emang nggak ada sumber. Ya. Terus kita mau cari solusi ngambil air dari mana gitu, terus kita hitung meterannya terlalu banyak, nanti kalau orang mencangkul-cangkul juga akan rugi, tidak menguntungkan. Terus alhamdulillah waktu itu ada proyek penampungan air, kalau nggak salah itu dari penampungan air. Iya, ada 2. Nah, di situ saya kirim air setiap tahun kekeringan, alhamdulillah dari keluarga saya selalu peduli. Tapi dulu tidak ada niatan kita memberi untuk mengambil hati orang, tidak. Saya tahu dan seluruh masyarakat Blora tahu itu tendensinya nggak politis, benar-benar memang memberikan kepedulian. Nah, di situ itu masuk ke tandon lebih bagus. Setelah bertahun-tahun banyak pengiriman air dari teman-teman terutama di Jakarta. Saya kebetulan dapat tugas juga ini ngawal pengedropan air. Kalau seperti ini gimana? Pakai tandon yang terbuang hampir sepertiga. Karena pakai ember-ember selang-selangnya gede. Nah, ini harapan saya nanti insya Allah lah kalau bisa kolaborasi dengan dana desa ataupun nanti dengan kolaborasi apapun, kalau bisa itu nanti dibikin tandon saja. Yang daerah tidak bisa produksi air. Itu yang sudah ada percontohan di Klopodur ya Mbak? Betul. Itu ternyata selama ini mumpuni. Iya, jadi 2 hari sekali saya dropping. Oh gitu ya. 2 hari saya kirim hari ini 4 tangki ya. Terus sudah bisa hidup dia 2 hari. Kita habis kita masuk lagi. Nah, ini kan percontohan barangkali kayak yang di Klopodur ini bisa diterapkan di semua kecamatan. Ini cita-cita saya nanti kalau kita menjabatkan amanah. Itu luar biasa karena Blora itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau musim kemarau itu pasti kesulitan air. Itu kan luar biasa. Mudah-mudahan lah yang kayak gitu itu nanti bisa tercapai. Saya yakin di samping dana desa, dana pemerintah, Mbak banyak lah. Punya jejaring Ilusa loh Mbak. Ini luar biasa yang banyak yang sukses di luar Blora, alumni SMA 1 Blora itu kan sudah sangat-sangat luar biasa itu. Satu lagi untuk Mbak Rini, pesan Mbak Rini di Pilkada Blora 2024 yang insya Allah nanti di 27 November ya Mbak Rini. Pesan sejuk lah untuk masyarakat Blora menyikapi adanya kontestasi Pilkada. Kebetulan di Blora ada calon 2, Mas Arif sama salah satunya Mas Arif sama Mbak Rini. Pesan sejuknya kayak apa Mbak Rini? Kalau menurut saya ini bukan pertarungan. Ini kontestasi. Karena apa? Saya yakin yang maju adalah orang-orang yang baik. Pilihan.
Ini bukan saya apik-apik diri saya Mas Surip. Enggak. Karena sudah ditujukan mesti milihnya kan yang orang baik kan. Nah, oleh karena itu hanya nanti satu yang menentukan itu Allah untuk kemenangan. Jadi menurut saya bagi warga masyarakat Blora, anggaplah ini suatu kontestasi yang bersaudara. Jadi tidak ada ribut-ribut. Pokoknya kita tetap hangat, damai. Jadi aja seperti kita bersahabat lah. Gitulah. Harapan saya masyarakat itu bisa menerima dengan baik apapun hasil kontestasi yang akan datang. Jadi karena saya yakin yang jadi adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun beda pilihan tidak harus kita harus gontlok-gontlokan. Karena pada intinya kan masyarakat Blora itu nggak semua yang kayak ribut-ribut, menjelek terus saling serang, menjelekkan orang, kan itu bukan khas Blora kalau setahu saya itu. Jadi Mbak Rini, terima kasih atas kesempatan atau waktunya untuk meluangkan kita podcast di kali ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mbak Rini itu nanti benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Blora. Pilkada Blora nanti berjalan lancar, aman, dan lain-lain. Dan memang kalau kita itu terbang di udara itu jangan lupa kalau sudah turun minum air kendi Mbak Rini. Kalau kita ingat Blora, kita itu membutuhkan Sri Kandi seperti Mbak Rini. Baik, terima kasih Mbak Rini. Semoga sesuai harapan Blora ya Mas Surip. Amin. Mas Surip, amin. Baik pemirsa, ini tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Rini, Sri Kandi Blora, yang mempunyai cita-cita luhur untuk seluruh masyarakat Blora. Mudah-mudahan minimal 5 tahun ke depan Blora, masyarakat Blora itu tambah sejahtera, kemiskinan akan turun, perekonomian akan meningkat tajam, dan jalan-jalan di Blora insya Allah halus semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.